Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Bagaimana anak-anak kabarnya sehat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Yuni Puspitasari, atau kalian bisa memanggil saya Ibu Yuni. Nah, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai tentang masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Nah, sumber sejarah menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, yaitu berita dari Cina di zaman dinasti Tang. Nah, berdasarkan berita Cina zaman dinasti Tang, pada tahun 674 Masehi, orang-orang Arab telah menetap di Kanton. Sini juga ada pendapat menurut Willem Peter Groeneveld, yang dimana dia berpendapat bahwa Nusantara dalam catatan Tionghoa pada tahun 1880 berpendapat pada waktu yang sama kelompok Arab yang beragama Islam mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera yang bernama Barus atau Pastur. Nah, ketika kerajaan Sriwijaya ini mengembangkan kekuasaannya pada abad ke-7 dan ke-8, para pedagang muslim telah ada yang singgah ke kerajaan itu, sehingga diduga sejumlah penduduk di Sumatera telah memasuki Islam. Nah, pada masa kerajaan Kalingga pada tahun 674 Masehi, Raja Tasih mengirim duta ke kerajaan Holing untuk membuktikan keadilan, kejujuran, dan ketegaran Ratu Sima. Nah, penguasa kerajaan Kalingga ini yang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Sumber sejarah lain mengatakan, yaitu dari catatan perjalanan Marco Polo, di mana Marco Polo berpendapat bahwa agama Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, di mana ia menerangkan pernah singgah di Perlak atau Perela. Nah, pada tahun 1292 Masehi dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Nah, penemuan nisan makam raja kerajaan Samudra Pasai yang bernama Sultan Malik Al-Saleh atau Malikus Saleh yang berangkat tahun 1927 Masehi. Selanjutnya berita dari Ibnu Battuta dari India. Dalam perjalanan menuju Cina, Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Ia menceritakan Raja Samudra Pasai sangat giat menyebarkan agama Islam. Nah, sumber sejarah yang menyatakan agama Islam masuk Nusantara pada abad ke-15 Masehi adalah Mahuan, yaitu seorang musafir Cina yang beragama Islam yang memberitakan pada abad ke-15 Masehi. Sebagian besar masyarakat pantai utara Jawa Timur telah memeluk agama Islam. Nah, di sini dibuktikan dengan adanya pemakaman Muslim kuno di Troloyo, pemakaman Islam kuno di Troloyo, dan Trowulan Mojokerto di Jawa Timur yang berangkat tahun 1457 Masehi. Nah, adanya pemakaman Muslim tersebut membuktikan bangsawan kerajaan Majapahit sudah memeluk agama Islam pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kemudian makam salah satu wali songo di daerah Gresik, Jawa Timur. Pada batu nisan tertulis nama Malik Ibrahim, yaitu seorang yang bangsa Persia yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Kemudian catatan selanjutnya dari Tom Peirce, di mana ia mencatat perjalanannya tersebut di dalam sebuah buku yang berjudul Summa Oriental Kutrata Domar Roxo Ate Austin,
yang berarti ikhtisar wilayah timur dari Laut Merah hingga negeri Cina pada tahun 1512 hingga 1512. Nah, dalam catatan tersebut diberitakan penyebaran agama Islam di Nusantara di Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai Kepulauan Maluku. Nah, selain dari masuknya perkembangan Islam di Nusantara juga terdapat beberapa teori, di mana teori-teori ini masuk agama Islam di Nusantara. Berikut teorinya. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar Mekah, di mana agama Islam ini berasal dari Mekah, kemudian orang-orang Mekah ini dari Arab berlayar dan tiba di pelabuhan-pelabuhan di wilayah Nusantara. Nah, agama Islam pertama kali lahir di Mekah dan para pemeluknya menyebarkan agama Islam melalui berbagai jalur, salah satunya jalur perdagangan. Ini contoh dari jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerimanya dengan hangat. Nah, selain perdagangan, ada juga jalur lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia, yaitu seperti pernikahan atau perkawinan. Terus ada juga pendidikan dan ada dari seni budaya. Nah, dari beberapa teori di bawah ini nanti bisa disimak ya. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Nah, hal ini dilakukan oleh kalangan Belanda, yaitu contohnya seperti Jan Pijnapel, lalu Snoek Horgronje, dan Jean Piaget. Nah, menurut teori ini, penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India. Gujarat itu letaknya di India ya, kotanya. Nah, antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Nah, kalangan ini yang berperan khusus adalah para pedagang. Nah, sejak abad ke-7 mereka memeluk agama Islam dan di tengah kegiatannya berdagang, mereka turut mengenalkan agama Islam termasuk Indonesia. Jadi mereka berdagang sekalian menyebarkan agama Islam. Seperti itu. Yang kedua, ada teori dari Arab. Nah, teori dari Arab ini diajukan oleh Jacob Cornelis van Leer dan juga Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, yaitu pesisir barat Sumatera di abad ke-7. Nah, ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab yang bergaya Kufi. Teori selanjutnya yaitu teori Persia, di mana teori Persia ini didukung oleh Husain Jayadiningrat. Nah, teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia banyak dibawa masuk oleh orang-orang Persia. Ini contohnya orang-orang Persia bisa dilihat di sebelah kiri bagian atas. Nah, sekitar abad ke-13, argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam. Dan terdapat perkampungan Leran yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Nah, perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Ini salah satu contoh kerajaan-kerajaan Islam. Dan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia juga berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan juga Maluku.
Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali oleh Kerajaan Perlak. Bukti sejarah menunjukkan terdapat masyarakat dan kerajaan Islam dilaporkan oleh Marco Polo dari Venesia yang singgah di Kerajaan Perlak. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Marco Polo ini seseorang penjelajah samudra. Dia menjelajah terus kemudian dia singgah di Kerajaan Perlak. Jadi setiap perjalanan yang dilakukan oleh Marco Polo itu ditulis di catatannya dia. Tuh. Nah, Marco Polo ini melakukan perjalanan dan kemudian pulang ke Italia pada tahun 1292. Di Perlak, Marco Polo juga menjumpai adanya penduduk yang telah memeluk Islam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Nah, menyusul Kerajaan Perlak, berdiri juga Kerajaan Samudra Pasai. Bukti sejarah adanya kerajaan ini ditulis oleh Ibnu Battuta, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu seorang utusan Kerajaan Delhi ke Tiongkok. Dalam perjalanan dari India ke Tiongkok, Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasai dan mengunjungi Sultan Malik Az-Zahir. Ini Sultan Malik Az-Zahir bisa dilihat di sebelah kanan paling bawah. Dari hasil kunjungannya ke kerajaan Islam di Samudra Pasai, diketahui bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting tempat kapal-kapal India dan Tiongkok berlabuh. Nah, selain kedua kerajaan tersebut, kerajaan Islam lain yang pernah berdiri di Indonesia diantaranya adalah Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas nih tentang kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam di Nusantara, tapi di pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi kali ini bisa dapat diingat dan diaplikasikan di kehidupan nyata yang positifnya ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.